Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi dampak aspek sosial budaya dan pendidikan pada penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini teman saya bernama Azwar, Chelsea, dan dengan saya sendiri Hanako. Kami dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung, kelas 11 IPA 3. Dampak di bidang sosial. Di bidang sosial, bangsa Eropa membuat sistem sosial di Indonesia berubah seketika. Bangsa Eropa merubah sistem sosial Indonesia di mana terdapat 3 golongan, yaitu yang pertama, masyarakat kalangan bawah yang meliputi kaum buruh, pedagang, petukang, dan pekerja rendah lainnya. Yang kedua, masyarakat kalangan menengah, yaitu meliputi petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, masyarakat kalangan atas, yaitu meliputi pemuka agama dan para bangsawan. Dampak di bidang budaya. Masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa, baik dari baju ataupun model rambut. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bangsa Eropa masih mempengaruhi model-model penampilan orang Indonesia. Nah, contohnya terdapat pada gambar yang ada di sini, yaitu reformasi dari tahun ke tahun. Selain itu juga, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita. Ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksinya. Contohnya pada gambar ini, Benteng Fort de Kock terletak di Sumatera Barat, Benteng Verdeburg di Yogyakarta, dan Kota Tua Jakarta. Dampak di bidang pendidikan. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang pendidikan antara lain, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat Universitas Teknik Hogeschool atau THS, Sekolah Tinggi Teknik, melalui sekolah-sekolah bergaya pendidikan barat yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Di sini terdapat sebuah gambar dari Teknik Hogeschool atau THS. Kesimpulannya yaitu Belanda menjajah untuk memanfaatkan Indonesia karena Indonesia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki bangsa Eropa, dengan tujuan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, melancarkan usaha membentuk VOC pada tahun 1902 dan membentuk pemerintahan kolonial Hindia dan Belanda. Nah, sarannya yaitu harus selalu mencintai negara dan budaya Indonesia dan menjadi anak bangsa yang pintar dan berprestasi sampai internasional. Jadi, negara lain tidak berani menjajah dan membodoh-bodohi masyarakat Indonesia dan rela berjuang untuk melawan para penjajah. Sekian dari kelompok 2, sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.